Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, ya. Artinya tidak benar-benar ada, atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan, ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Akhirnya orang ini ditangkap oleh polisi karena pernyataannya yang menyatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang tokoh yang tidak pernah ada keberadaannya, alias tokoh fiksi, menurut hasil pengamatannya yang dangkal itu. Kalau kita berbicara masalah hal seperti ini teman-teman, tentulah kita tidak perlu ribet-ribet sebenarnya, karena orang ini juga omon-omon, ya. Meskipun pernyataan dia ini jelas menista agama Islam, tapi ada banyak orang-orang yang sejenis dengan Frans Donald ini, lebih parah lagi, seperti Dewi Bulan, terus Ibrahim, siapa itu, Saiful Ibrahim, terus siapa lagi, Joseph Paul Zhang. Banyak sekali segerombolan-gerombolan manusia yang suka sekali dia menghina Nabi Muhammad SAW dengan narasi-narasi sampahnya. Tapi karena mereka ini di luar negeri, jadi tidak bisa diciduk oleh polisi. Mungkin. Meskipun kemarin juga ada berita yang katanya Saifuddin Ibrahim juga diburu Interpol. Tapi ya sudahlah, kita kembali lagi kepada Frans Donald yang dimana telah ditangkap oleh polisi dan terancam 6 tahun di penjara. Perhatikan baik-baik teman-teman. Sebenarnya penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, tapi orang-orang Islam pun banyak yang melakukan penistaan terhadap agama ini. Contohnya seperti oknum-oknum Habib. Mereka itu sebenarnya menista Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Menistakan Nabi Muhammad dengan cara mereka ini lebih mulia, ya. Ketika mereka bercerita, yang mereka ceritakan adalah kehebatan, keluar biasaan sesepuh-sepuh mereka. Kata Profesor Menachem Ali ketika berada di podcast saya, menyatakan ini adalah suatu kemungkaran, ya. Tindakan-tindakan para oknum habaib ini adalah kemungkaran yang dimana tidak patut untuk kita diamkan. Karena apa? Yang pertama, merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan di dalam tubuh mereka ini mengalir darah kenabian. Lalu dengan darah kenabian itu mereka melakukan berbagai macam kerusakan di dalam agama ini. Contohnya yang pertama, mendawir-dawir umat, bekas siwaknya dilelang, dijual. Nabi tidak pernah mengajarkan itu, tapi mereka melakukan. Nah, itu bentuk dari penistaan, yang dimana dia di dalam mengaku-ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah kenabian, melakukan berbagai macam, ya, doktrin-doktrin kepada umat yang sangat keterlaluan. Apalagi berbicara masalah karomah-karomah halu mereka. Ya, perhatikan teman-teman, Mi'raj 70 kali. Apa itu tujuannya kalau bukan ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW? Diakui pula sama Kiai Idrus Ramli. Perhatikan baik-baik. Kiai Idrus Ramli mengakui bahwa Al-Faqih Muqaddam atau Abu Bakar bin Salim itu pernah Mi'raj 7 kali atau 70 kali begitu. Artinya apa? Benar-benar Mi'raj, bertemu Allah. Tapi ada juga pengakuan dari pembela-pembela Habib yang lain dengan pernyataan apa? Bahwa Mi'rajnya itu bukan berbentuk Mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW. No. Tapi apa? Mi'rajnya itu berbentuk as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang dimana Mi'rajnya orang-orang mukmin adalah dengan cara solat. Kalau memang pernyataannya seperti itu, as-salatu mi'rajul mu'minin, berarti semua orang mukmin ini Mi'raj. Ya, semua orang mukmin Mi'raj, gak perlu nunggu 70 kali sehari. Tiap hari mereka Mi'raj. Ya, berbagai macam cara mereka lakukan untuk membela penghinaannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad hanya 1 kali Mi'raj. Ya, itu pun hanya untuk mendapatkan perintah solat. Nah, lalu kalau para habaib ini Mi'raj 70 kali dalam sehari, mendapatkan perintah apa dari Allah? Perintah menurunkan rantai emas dari langit, turun hujan susu dari langit, Mi'raj sama kambing. Anak-anakku terbang satu-satu, terbang semuanya. Kalau tidak dihentikan sama Abah, apa katanya? Mau menembus Sidratul Muntaha, mau ketemu Allah. Terbangnya begitu, seperti Superman. Aduh. Semua kisah-kisah ini menista Nabi Muhammad SAW. Kalah Nabi Muhammad, teman-teman. Waktu di dalam kuburan, habaib ini, junjungan para Ba'alawi ini,
dikisahkan 70 tahun hidup di kuburan. Ngapain? Duduk di kursi emas, baca Quran. Biar kalian tahu. Ditambah lagi makan gorengan, sambil makan gorengan katanya. Apa ini kalau bukan menista Nabi Muhammad SAW? Dan penistaannya yang lain apa lagi? Nabi Muhammad SAW tidak pernah, meskipun panjang sholatnya, panjang sujudnya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ketika Nabi Muhammad SAW sholat menghatamkan Al-Quran 7 kali, 4 kali, 2 kali, 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Nggak ada kisah seperti itu. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keempat imam mazhab, tidak ada satupun di antara mereka ketika sholat khatam Al-Quran 1 rakaat. Tapi kalau bagi junjungan para Ba'alawi, junjungan para habaib, 1 rakaat khatam Al-Quran. Kalian hitung sendiri dalam sehari semalam itu, ya. Setiap mereka sholat langsung khatam Al-Quran. Bahkan Gus Baha kemarin bercerita ada seorang wali yang dimana dalam sehari semalam 360.000, ya, 360.000 kali khatam Al-Quran. Apa ini? Kisah apa ini, teman-teman? Ya Allah. Dan yang lebih membagongkan lagi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjamin, ya, meskipun Nabi Muhammad SAW mengatakan semua umatku akan masuk surga, ya, dengan modal apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi hadisnya tidak boleh dipenggal. Ada lanjutannya kata Nabi Muhammad SAW, yaitu kecuali yang tidak mau. Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Ada klasifikasinya, teman-teman. Tidak semudah itu masuk surga. Tapi kalau bagi habaib beda lagi. Cukup memberikan kacang, cukup memberikan Habib makan kacang, ya teman-teman, tiap malam. Ada kisah si Maman itu, kalian pasti tahu kisah si Maman, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan bermaksiat, sangat-sangat bermaksiat, tapi dia punya satu modal, cuma masuk surga VIP. Cinta habaib, ngasih makan habaib kacang tiap malam. Mati dikasih tiket di belakang kepalanya, blas, masuk surga tanpa hisab. Tuh, menista Nabi Muhammad SAW. Ini penistaan, the real penistaan. Berkedok karomah, teman-teman. Penistaan berkedok karomah. Itulah para oknum Ba'alawi ini. Bahkan kalau kita mau berbicara lebih jauh lagi, para Ba'alawi atau oknum-oknum habaib ini, lembaganya, nih perhatikan, lembaganya. Lembaga Robitoh Alawiyah, di situ orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan apa? Nabi Muhammad SAW masuk ke surga, tapi kemaluannya di neraka. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, di neraka. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Siapa yang menyatakan seperti ini? Syiah Rafidah. Dan di lembaga Robitoh Alawiyah ada habib-habib yang terafiliasi Syiah. Banyak. Ada datanya, ya. Kalau kalian minta pertanggungjawaban, ada datanya, teman-teman. Di video berikutnya akan saya bahas, ya. Akan saya bahas beberapa habib yang ada di naungan lembaga Robitoh Alawiyah yang terafiliasi Syiah terkhusus. Dicamkan itu. Jadi penghina Nabi Muhammad SAW bukan cuma berasal dari orang luar, orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, no. Oknum-oknumnya, no, bukan seperti itu. Tapi orang di dalam Islam pun banyak yang menghinakan dengan berkedok cucu Nabi, Ahlul Bait, berkedok karomah, berkedok ini, pokoknya kedoknya banyak. Tapi apa? Menistakan Islam. Perhatikan itu.